bekali kami. Karena ini seperti bekal akhir sebelum kami nikmati apa yang luar biasa. Hamba hanya berdoa, mampukan kami terima pembekalan, karena seberapa kami bisa menangkap, sebesar itu pula Tuhan bisa berkarya dengan kuat dalam hidup kami dan lewat hidup kami. Engkau telah pilih setiap kami tahu Engkau punya maksud berbicara kuat dalam hidup anak-anak-Mu. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, anugerahkan roh pengertian dalam hidup anak-anak-Mu hari ini. Tuhan Yesus, biar nama-Mu dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya merasa seperti sebuah pembekalan, seberapa saudara bisa tangkap apa yang Tuhan sampaikan, sebesar itu pula Anda bisa menikmati karya Tuhan yang ajaib. Saya melihat sebuah fenomena yang sangat tidak lazim akan terjadi, saudara. Kami diajar oleh Tuhan tentang peperangan rohani. Pada saat kita bicara perkara-perkara yang roh, ada banyak orang tidak bisa mengerti. Seringkali orang berkata, itu hanya urusan yang terbang melayang. Kita perlu sesuatu yang landing, yang mendarat. Tapi orang tidak pernah menyadari bahwa itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebab kalau secara roh Anda dan saya tidak bisa menang, maka di jiwa dan di tubuh atau di fisik atau di materi, Anda dan saya juga tidak akan bisa menang. Saya belajar banyak, kami semua belajar banyak, saya harap Anda juga belajar banyak. Saya heran sekali, waktu bergerak sangat cepat. Tuhan mulai bawa untuk kita menuai jiwa-jiwa. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan ajarkan. Dari jam 2 sampai jam 12 sampai jam 1 pagi. Tuhan ngomong banyak soal ini. Saya cukup kaget, saudara. Dan itu yang kemudian Tuhan berkata, kamu sampaikan ini sebagai sebuah pembekalan yang luar biasa. Saya minta Anda beri perhatian ekstra, karena ini akan menentukan seberapa Tuhan kerja dalam hidupmu dan lewat hidup saudara. Amen, saudara. Apa yang saya mau sampaikan, yang Tuhan berikan di hati, saya mau bicara tentang warisan rohani. Sekarang mari kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita akan baca cukup banyak ayat. Saya ingin supaya firman menjelaskan dirinya sendiri. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak siapa? Abraham. Kata silsilah ini sebenarnya dalam bahasa aslinya artinya the tree of life, atau pohon kehidupan. Bayangkan ya, Matius memulai Injil, perjanjian baru dimulai dengan satu kalimat yang berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Kita semua harus mengerti, tidak ada satu hal pun, sekecil apapun di Alkitab kita ini, yang meaningless, yang tidak ada artinya. Saya berulang-ulang telah mengatakan, setiap apa yang Tuhan katakan dari firman-Nya, itu punya pengertian yang luar biasa. Nah, memulai sesuatu yang baru, memulai akan perjanjian baru, maka Alkitab ini dimulai dengan pembukaannya dengan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Tuhan tadi berkata, sampaikan Matius 1 ayat yang pertama, itulah new beginning, itulah perjanjian baru yang aku berikan kepada umatku. Dan dimulai dengan perkataan, inilah silsilah Yesus Kristus.
Yang menarik kata silsilah itu dari kata the tree of life atau pohon kehidupan. Saya yang tidak ada peraga, tapi saya minta Anda membayangkan saja. Kalau seandainya stand lampu ini adalah pohon, dan lampu yang besar dan terang ini adalah Yesus Kristus, maka saya berkata, inilah pohon kehidupan dari Yesus Kristus. Dan dikatakan, dia anak Daud dan dia anak Abraham. Kalau ini sebuah pohon, kalau lampu ini sebuah atau ini merupakan buah atau bunga, maka buah atau bunga ini akan terjadi atau muncul oleh karena suatu upaya penopangan yang simultan, yang terus-menerus dari akar ke batang sampai ke ranting, ke daun, akhirnya buahnya keluar. Ya kan saudara? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada oleh karena kontribusi dari akar, batang, ranting, daun, dan semua bagian dari pohon ini. Alkitab mau berkata, Yesus memang sebagai Tuhan, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Tetapi kalau dia sebagai manusia, maka dalam manusianya Yesus, yang kita bisa teladani adalah manusianya Yesus. Kalau kita meneladani keilahiannya, orang berkata bagaimana mungkin yang ilahi kita bisa tiru. Tapi Tuhan berkata ada sisi kemanusiaan dari Yesus. Dan sisi inilah yang berkata dia ada begini luar biasa oleh karena kontribusi dari akar, batang, dahan, ranting, daun, dan sebagainya. Artinya apa yang dihisap oleh akar di bawah, dibawa terus ke atas sehingga sampai ujungnya menghasilkan buah yang luar biasa. Dengan demikian saya bisa berkata begini, apa yang luar biasa dari Tuhan kita, Alkitab mau berkata, itu juga bagian sebenarnya dari dia menerima warisan-warisan rohani yang pernah dipunyai atau dimiliki oleh bapak-bapak leluhurnya. Karena itulah dia disebut sebagai anak Daud dan anak Abraham. Dan Matius memulai silsilah ini dengan Abraham. Dengan kata lain, Yesus itu menikmati warisan rohani secara manusia dari sejak Abraham sampai ke dirinya. Kalau Tuhan membutuhkan warisan rohani, maka betapa lebihnya kita manusia yang banyak kelemahannya ini juga menerima akan warisan rohani yang sama. Kalau kita tidak bisa menerima warisan rohani ini, maka saudara dalam hidupmu ini Anda hanya punya satu modal, yaitu modal yang diberikan, yang saya beri nama modal lahir. Setiap orang kan lahir dengan talenta, dengan karunia yang masing-masing, iya kan? Tuhan memberikan berbagai macam potensi. Itu modal lahir Anda dan modal lahir saya. Tapi akan berbeda sekali kalau di samping kita punya modal lahir, kita juga menikmati warisan rohani yang luar biasa. Nah, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang percaya. Kenapa saya berkata begitu? Bahkan tidak ada ayatnya, kita harus baca Kejadian sampai Wahyu, itu betul. Tetapi ini kepentingan Anda ngerti warisan rohani apa yang Tuhan sediakan buat kehidupanmu. Nah, ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak bisa menikmati warisan rohani yang seharusnya miliknya. Dia hanya kerja dengan modal, yaitu karunia atau apa yang dia bawa sebagai modal lahir. Saya beri contoh begini, ini sebuah kisah nyata. Di Eropa, di Inggris, ada seorang tuan tanah yang kaya raya. Ini orang kaya sekali. Tapi ini orang sebetulnya sebatang kara. Orang di kota kecil itu tahu dia sebatang kara. Minimal mereka berkata, kami tidak pernah ketemu istrinya atau anak-anaknya. Pokoknya datang ke sana sudah sendirian, berusaha, berhasil, sukses, diberkati, kaya raya. Dia punya satu orang pembantu wanita,
yang setianya luar biasa. Memang umurnya lebih muda dari dia, tapi ini perempuan sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya, melayani, membantu di rumah orang kaya ini. Saudara sekalian, hanya satu masalah saja sebenarnya. Wanita yang setia, pekerja keras ini tidak bisa baca. Dia buta huruf, tidak bisa nulis juga. Itu aja masalahnya. Tapi soal kesetiaan, kejujuran, kebaikan, orangnya luar biasa. Kerajinannya luar biasa. Suatu hari, tuan yang sudah makin lama makin tua ini memanggil akan pelayan wanita ini dan berkata gini. Dia berkata begini, kamu ini sudah puluhan tahun membantu aku. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberikan hari ini sebuah sertifikat buat kamu. Ini tanda bahwa aku menghargai semua yang kamu lakukan buat aku. Maafkan aku tidak bisa menambahi gajimu, tidak bisa memberi uang lebih pada hari ini. Tapi dia berkata, aku mau supaya kamu terima sertifikat ini. Minimal setiap kali kamu lihat, kamu ingat bahwa aku berterima kasih kepadamu. Tetaplah kerja untuk aku sampai kapanpun, sampai aku mati. Tapi pokoknya aku mau berterima kasih, aku berikan sertifikat ini kepadamu. Singkat cerita, sertifikatnya diberikan, dibawa pulang. Sampai di rumah, si ibu ini berkata, ya Tuhan memang baik. Sebetulnya aku lebih suka mentahannya, dapat duitnya, ya toh. Gaji memang gak seberapa, ya memang aku kerja dengan baik. Dia berkata, ya minimal lah dia menghargai jerih payahku. Kemudian dia beli bingkai, sertifikat itu dia masukkan, dia bingkai dengan bagus. Tapi karena tidak bisa baca, kebalik bingkainya. Jadi tulisannya kebalik, saudara. Terus dia bilang, dia gantung itu di dinding, di tembok tempat tidurnya sebagai kenang-kenangan. Tiap malam habis kerja, dia capek, dia lihat akan bingkai sertifikatnya, dia berkata, ya pokoknya minimal tuanku berterima kasih kepadaku. Dia tidur dengan hati puas. Waktu berjalan, kemudian tuan ini sakit dan akhirnya meninggal dunia. Akhirnya dikuburkan oleh warga kota itu. Dia tuan yang baik, dimakamkan dengan cara yang terhormat. Seluruh kota boleh dikatakan datang, ikut mengantar jenazahnya, tapi tidak ada orang yang melihat keluarganya di mana. Kelihatannya dia sebatang kara. Beberapa waktu kemudian setelah itu, mereka selesai dengan penguburan. Ibu ini kembali ke rumah dan dia berkata, aku ini sudah tidak punya pekerjaan lagi. Tuanku tidak memberi aku pesangon, tidak sempat bahkan menggaji untuk gaji bulan ini. Dia berkata, aku hanya punya uang sedikit, aku sudah tua, siapa lagi yang mau mau terima aku sebagai karyawannya? Tidak ada orang yang mau. Dia coba melamar kerja, tidak ada orang yang mau bekerja yang sudah tua dan sudah tidak banyak tenaganya. Dia tinggal di rumah, bertahan dengan apa yang ada. Dengan uang itu, dia coba makan sehemat mungkin. Pada waktu itu musim dingin mulai tiba. Dia mulai kedinginan, penyakit di mana-mana. Dia juga mulai demam badannya. Tidak bisa beli obat, makan hanya sebisanya, makan hanya seperlunya. Suatu hari, pemerintah kota itu membuat sebuah iklan besar di surat kabar yang berkata begini, barang siapa yang adalah ahli waris yang sah dari almarhum tuan ini, tolong menghubungi wali kota sekarang untuk berhak menerima warisan dari tuan ini. Kalau tidak, maka dalam waktu sekian bulan lagi, seluruh warisannya akan menjadi milik kota dan dari kesejahteraan buat rakyat banyak. Diumumkan berkali-kali, tapi ibu ini tidak bisa membaca. Mau diumumkan sampai 1000 kali, nggak ada gunanya. Dia tidak bisa membaca. Tapi dia dengar orang-orang berkata, kamu tahu nggak majikanmu itu? Siapa ahli warisnya? Dia bilang nggak tahu. Aku kenal dia sebatang kara. Orang lagi cari loh, siapa ahli warisnya? Dia bilang nggak tahu. Pokoknya gajiku terakhir aja nggak dibayar katanya. Dari mana aku tahu lebih jauh daripada itu? Lama-lama ibu ini juga makin lama makin sakit, kurang makan, kurang gizi, tidak ada obat. Dia sakit, dia tidur sendirian, tidak ada orang merawat. Musim dinginnya tambah hebat.
Dia bahkan tidak bisa untuk membuat pemanas buat rumahnya. Sampai akhirnya satu hari orang tidak pernah bertemu lagi dengan dia. 1 minggu lewat, dia tidak pernah ditemui oleh tetangganya. Setelah 2 minggu, tetangganya mulai curiga. Mereka mulai mencium bau tidak sedap dari rumah ibu ini. Mereka coba ketuk pintunya, tidak ada yang membuka. Mereka lihat di dalam gelap sekali. Mereka berkata, musim dingin seperti ini, apa dia tahan di dalam tanpa perapian? Mereka panggil polisi, dan polisi dobrak rumah itu. Ketika dibongkar pintunya, di dalam itu bau menyengat makin mengerikan. Mereka cari sumbernya, ternyata dari kamar ibu itu, dan didapati sudah hampir 2 minggu dia mati kedinginan dan kelaparan, sakitnya tanpa obat sama sekali. Mengenaskan sekali keadaannya. Kota itu gempar. Orang panggil, tim medis datang, jenazah dikeluarkan, polisi memeriksa sekitarnya. Dia bertanya apakah mungkin dibunuh orang atau dia bunuh diri. Dokternya berkata sepintas, pasti bukan dibunuh, dan rasanya tidak ada tanda dia bunuh diri. Dia mati kurang gizi, kesehatan terganggu, sengsara, mati tanpa ada orang yang bisa menemaninya. Saudara tahu, ketika polisi melihat sekitarnya, salah seorang dari polisi itu melihat di tembok dan matanya tertuju kepada sebuah bingkai yang aneh sekali. Dia berkata, itu apa? Dia dekati sebuah tulisan di bingkai itu yang dipasang kebalik, saudara. Lalu kemudian polisi mendekat dan dia ambil. Ketika dia balik dan dia baca, ternyata sebuah surat wasiat yang berkata, kalau aku mati, semua kekayaanku aku berikan kepada ibu ini. Seorang miliarder mati kelaparan hari itu, sebab tidak tahu warisannya. Siapa yang ingin bernasib seperti itu? Angkat tangan, saudara. Baca Alkitabmu, saudara. Memang hari ini dosamu diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara tidak ngerti warisanmu, bagaimana kita bisa menikmati warisan itu? Kalau orang bisa membaca firman, Roh Tuhan menjelaskan dalam kehidupan kita, maka itulah awal di mana Anda mulai mengerti apa yang Tuhan sediakan. Orang bertanya, Pak, apa ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Saya berkata, ya, ada sekali. Lihat surat Yakobus. Lihat surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3, lihat pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan, garis bawahi apa saudara? Roda kehidupan, ada garis bawahi itu, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kata roda kehidupan itu kata aslinya persis sama yang dipakai oleh Matius 1 ayat 1 untuk menyebut tentang kata silsilah atau the tree of life tadi. Kalau saya gabungkan dua ayat ini, maka kita mengerti bahwa orang yang menikmati akan warisan itu akan berbeda, berputarnya roda kehidupannya akan berbeda dengan orang yang tidak menikmati akan warisan rohani. Karena warisan rohani itu jelas mempengaruhi akan roda kehidupan kita. Kalau Anda hari ini hanya punya modal lahir dibandingkan dengan orang yang diberi perbekalan dan warisan yang sangat banyak, hidupnya jelas berbeda, bergeraknya jelas berbeda. Tuhan mau setiap kita
menikmati apa yang Dia sediakan dalam kehidupan kita, bukan hanya dengan modal lahir kita, tapi lebih daripada itu, semua warisan rohani yang Tuhan sediakan buat kita, Tuhan mau semua kita menikmati dan mengalaminya. Kenapa Tuhan berkata ajari soal warisan? Karena begitu Anda nangkap apa yang Tuhan sampaikan hari ini, hidup Anda berubah, saudara. Jangankan soal warisan, setiap kali saudara baca firman, Anda ngalami sesuatu, rema Tuhan bicara, firman disampaikan, Anda pegang, Anda percayai, hidupmu akan berubah, nasib Anda berubah. Saya mau cerita ini pengalaman menurut saya sendiri tidak tahu, saudara. Saya geleng-geleng kepala saya. Saya cerita, saya nggak mau sebut nama orang, tapi ini true story, dan saya berharap Anda ngalami. Saya ini sekian bulan lalu, kapan ya? 2 bulan lalu kali ya. 2 bulan lalu khotbah di Medan. Di Medan, GBI di sana. Saya khotbah berapa session? 8 atau berapa. Wah, gereja sekarang itu ngeri kok, saudara. Tidak ada peri kependetaan sama sekali. Diperas habis. Saya minggu lalu di Surabaya itu 8 session. Hari pertama 3, hari kedua 5. Terus berkata, wah Bapak capek ya? Ya, cuma begitu aja pertanyaannya. Coba ngalami sendiri, saudara. Tapi saya mau cerita buat saudara, supaya Anda ngerti. Ini makanya saya berkata, hidup saya ini, saya melihat sesuatu yang aneh di tahun ini. Saya berharap nih, Anda bisa berteriak, amin Pak, saya juga ngalami lebih hebat dari itu. Bagus, kalau tidak, ya terpaksalah dosamu diampuni lagi, kira-kira gitu. Saya khotbah di Medan. Ada seorang ibu yang sekarang ini nih, kalau ketemu, kalau datang, saya nggak tahu bahwa dia orangnya. Lupa, nggak inget wajahnya. Karena banyak orang datangin saya. Saya turun, itu banyak orang minta nomor apa itu telepon, minta ini, minta tanda tangan di kaosnya, di ini. Saya bilang gila nih orang-orang ini gimana sih? Ada satu ibu, dia merasa saya tulis nomor handphone saya di Alkitabnya. Nah, kalau setelah ini Anda pada telepon saya ganti nomor langsung, saudara. Ini ancaman serius, saudara. Anda harus teleponnya ke bos sana, jangan ke saya. Nah, saya nggak kenal dia, saya nggak tahu, tidak pernah kenal, saya lupa wajahnya, lupa kayak apa. Sudah kan, selesai urusan Medan, saya pasti balik, muter. Sekian minggu lalu, saya habis KKR Preman di Surabaya. Selesai khotbah, saya ada janjian bertemu dengan beberapa saudara di Surabaya. Jadi saya diantar balik ke hotel tempat saya nginep. End up-nya kami ngobrol sampai jam 1 pagi. Ajaib. Di tengah jalan di Surabaya itu, handphone saya bunyi. Saya angkat, nomor tidak saya kenal. Lalu kemudian, ibu ini yang telepon saya. Pak Pendeta, Bapak ingat saya? Wih, apa dia bekas menteri kali ya, kali ini merasa. Bapak ingat saya? Pertanyaannya itu, Bapak ingat saya? Gimana? Saya bilang, maaf Bu, ini ibu siapa? Dia sebut namanya. Saya dari Medan, Pak. Terus saya bilang gini, dia nangis, Pak Pendeta, tolong saya Pak. Saya orang susah Pak. Dia nangis keras. Minta tolong, saya orang susah Pak, tolong saya Pak. Waduh, meratapnya itu luar biasa. Terus saya bilang gini, Bu, apa yang saya bisa bantu? Sebagian besar orang telepon, SMS itu, Pak bantu doa. Itu sudah mentok, saudara. Itu sudah paling topnya itu, Pak bantu doa. Ibu ini beda. Saya berkata, ini bukan tren baru untuk Anda melakukan seperti itu. Saya sudah ancam saudara hari ini. Saya ancam dengan kasih mesra. Jangan ikut-ikutan luarnya. Dia berkata begini, Pak Pendeta tolong saya Pak. Saya ini susah. Saya menderita Pak. Saya ini anak saya 1. Saya ditinggal suami. Saya nggak, pokoknya dia ngomong gitu. Dia teriak dengan saya. Saya bilang, Ibu apa yang bisa saya bantu? Tolong Pak Pendeta, belikan saya rumah Pak.
Makanya saya bilang jangan telepon. Saya kaget loh, minta dibelikan rumah. Memang saya kaget, tapi agak seneng juga. Dia percaya gue bisa beliin dia rumah kan. Daripada nggak ada orang pernah minta, saudara. Berarti Anda belum dipercayai. Saya kaget sekali. Dan detik itu saya tidak tahu saya harus ngomong apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ayo, kalau ada orang belikan saya rumah, apa reaksimu coba? Saya ngomong begini, saudara. Saya ngomong begini. Saya kan orang Semarang, dia orang Medan. Saya mana tahu harga rumah di Medan dan rumah seperti apa, caranya gimana? Dia ngomong saya ini pembantu rumah tangga. Terus saya bilang, Bu, saya tahu ibu pergumulan berat, saya bilang begitu. Apa ibu nggak bisa datang ke hamba Tuhan, siapa yang dekat dengan rumah ibu? Dia nangis lebih keras. Tidak ada orang mau terima saya, Pak. Saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Dia nangis, dia bilang, Pak, saya nggak tahan lagi. Kalau malam kepala saya digigitin tikus. Ini berdarah, Pak. Saya sering kali demam. Digigitin tikus, dia nangis. Anak saya juga, Pak. Anaknya laki. Dia nangis. Dia ngomong kepalanya digigitin tikus. Belakangan saya tahu, kali dua ya di situ tempat tidurnya, masak di situ, dapur di situ, kamar mandi ya di situ, pokoknya begitu tuh. Gimana nggak tikus masuk rumah? Tapi dia hanya punya itu. Dia nangis. Waduh, saya terus terang saudara, dengar kepala digigitin tikus itu, saya bilang, Tuhan kok masih ada ya abad 21 orang menderita seperti ini. Tiba-tiba spontan dia ngomong gini, Pak, Tuhan suruh saya telepon Bapak. Well, itu tidak terlalu menggetarkan hati saya karena banyak orang mengaku disuruh Tuhan telepon saya untuk 1-2 hal yang dia mau. Jadi saya sudah mulai menyaring, memilah, ini betul suara siapa sebetulnya. Tapi dia berkata Tuhan suruh dia telepon saya. Saya bukan karena itunya, tapi saya kebayang ini orang susah sekali. Terus saya bilang gini, Ibu ginilah, Ibu berdoa, saya berdoa. Ibu jangan berharap kepada manusia ya, saya bilang. Berharap sama Tuhan Yesus. Iya Pak, saya berharap sama Tuhan. Saya minta alamatnya. Saya tulis di mobil cepat-cepatan, saya tulis alamatnya dia. Udah selesai, tutup teleponnya. Tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saya simpan alamat ibu ini. Ketemu dengan 3 teman saya. Kami ngobrol panjang lebar. Tiba-tiba bicara tentang Sumatera Utara. Salah satunya berkata begini, Pak, saya ini tanggal ini sekian mau ke Medan. Saya bilang, iya nih ada orang Medan susah loh. Saya cerita ibu ini. Ini orang dengan rendah hati berkata begini, Pak, boleh tidak saya tengok dia atas nama Bapak deh. Saya datang sebagai utusan Bapak. Saya mau lihat keadaannya. Wah, bagus banget, saya bilang. Kalau kamu bisa ke sana, lihat keadaannya, supaya saya tahu dan ngerti kita mesti bisa buat apa. Kesian. Sebab kalau per telepon, Anda nggak pernah ngerti kan, ini tulus atau nipu atau benar atau salah, nggak jelas. Ditinjau paling baik. Dia tulis juga alamatnya. Udah, saudara. Kami tidak ada kontak sama sekali dengan teman-teman ini selama sekian hari. Sampai hari Jumat jam 11 malam. Ibu ini telepon saya lagi, nangis lagi. Pak Pendeta, saya dari Medan, Pak. Iya. Saya bilang, Pak Pendeta, saya takut.
waktu lalu minta rumah, malam-malam jam 11 takut. Loh, kenapa Bu? Ini didatangi polisi Pak, 5, ngakunya bapak yang suruh. Loh, saya ini sudah 2 kali khotbah preman, di preman saudara, tapi saya belum terlalu nggak sampai sepreman begitulah. Ada orang susah tak undangin polisi gimana. Loh, saya nggak nguru orang. Anda tahu belakangan satu di antara teman itu berpikir begini, jangan langsung didatangilah, minta beberapa aparat ngecek dan cross check dengan sekitarnya, betul tidak keadaannya. Lah memang paling jago kan polisi saudara, untuk tanya ngerti ini nipu atau tidak. Kalau nipu didatangin kan percuma, dicek keadaannya memang betul begitu, layak didatangin, datanginlah. Tapi saya nggak diberitahu. Ini polisi dengan gagah berkata, Bapak Pendeta Petrus Agung menyuruhkan. Waduh. Lain kali ada peristiwa begitu, mungkin saudara, mungkin terjadi, saya nggak tahu. Tapi saya nggak pernah langsung berkata saya minta begini-begini, enggak. Ini inisiatif dan bagus kan, ini ibu ketakutan. Nah saya ngomong begini, ibu, lah polisi yang ngomong, ibu ini salah apa? Saya nggak salah Pak Pendeta, saya cuma miskin. Dan ini cuma tadi malam digigitin tikus lagi ya. Dengar kepala digigitin tikus rasanya. Terus saya tanya, polisinya ngomong apa? Ya memang ada yang berkata begini Pak Pendeta, ibu, kalau nanti jatahnya berkat Tuhan turun, pasti berkat Tuhan turun. Loh, polisi menguatkan juga ya. Ya polisi baik begitu, jangan takut lah. Ya Pak, ya saya nggak boleh takut. Tidak, ibu tenang aja. Dah selesai itu saudara. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi teman saya ini 2 hari kemudian, setelah polisi berkata, iya orang susah tuh, dia datang betul malam-malam. Dia datang sendirian, saudara. Gelap daerahnya. Itu orangnya, sampai omnya bilang gini, lu gila masuk situ. Preman aja nggak berani itu. Terlalu mengerikan daerahnya. Dia bilang nggak apa-apa lah, hujan gelap saudara. Dia jalan kaki, mobilnya berhenti di luar, dia cari rumahnya. Ketemu, dia duduk di situ, dia lihat keadaannya. Terus dikuatkan, didoakan. Dia punya uang nggak tahu berapa, kasihin semua ke ibu ini. Itu uang terbesar yang dia pernah terima. Dia nangis-nangis, dia bersukacita. Terus ngobrol, ngomong, ibu kok kepingin rumah? Iya Pak, saya kepingin rumah. Lah kemudian ibu itu kok bisa telepon Pak Pendeta, bisa pengen rumah, ceritanya gimana? Nah ibu itu pengen rumah yang di mana sih? Dia pikir perumahan yang sederhana. Itu Anda tahu ada RSS toh? Rumah yang selonjor saja susah itu kan saudara? Kan ada. Rumah selonjor saja susah, RSSS saudara. Jadi mesti ketekuk terus itu kalau tidur. Dia pikir akan itu kan, loh dari 3 kali 2 dapat RSSS kan lumayan lah. Dia pikir akan beli begitu. Enggak. Dia bilang gini, saya sudah berdoa Pak, saya kepengen rumah yang itu. Itu rumah Pak, itu sudah ada usahanya di dalamnya, ada bengkelnya, katanya ada ininya, ada sewain PlayStation untuk anak-anak main game dan bayar Pak. Jadi saya ada usaha, tidak harus kerja begini Bapak. Loh berapa itu rumah? 300 juta. Iya. Bayangin saudara, dari 3 kali 2 tidur digigitin tikus kepalanya, mendadak bisa beriman, pengen beli rumah berapa? 300 juta. Saya layak marah toh? Lalu ditanya lagi, loh ibu kok kepenginnya yang itu tuh gimana ceritanya? Tiba-tiba ibu ini cerita,
Dia berkata, saya dengar Pak Pendeta, Petrus itu khotbah. Memang di khotbah saya cerita, Anda mungkin pernah dengar ceritanya kan, sekian tahun lalu itu, Mahanaim pas mau beli tanah itu kan, ada Steve di situ tuh. Mereka butuh, Tuhan ngomong sama saya, kok pas ya, terus saya disuruh Tuhan ngasihin. Dia dengar begitu, buat dia berkata, amin, kita harus punya iman yang besar. Loh, dia nangkapnya begitu. Dia lihat rumah itu saya suka, katanya. Nah anehnya, waktu dia ngomong begitu saudara, ini teman saya bengong. Kenapa Anda tahu? Dia memang punya uang pas 300 juta. Tapi sebagaimana kita selalu tidak pernah berasa, kalau kok pas kebetulan begitu, karena untuk kebutuhan orang kita tidak pernah cukup peka sebetulnya, untuk kebutuhan kita sensitifnya luar biasa. Dia ngomong begini, Tuhan, ini orang nggak tahu diri ya. Tuhan berkata, sama kamu juga nggak tahu diri. Kamu begini-begini kok pengen itu, iya gue juga pengennya gitu. Kamu juga nggak tahu diri, iya Tuhan, sama tuh dengan kamu. Tapi kenapa kamu ingin ini? Aku percaya, dia juga percaya. Dan Tuhan berkata, pas juga kan, 300. Saya persingkat ceritanya saudara. Hari berikutnya datang lagi, ayo Bu, buka rekening di bank. Dimasukin uang 600.000. Dapat itu ya, dilihat begini, nggak ada ekspresi. Terus orang ini berkata, ibu sedih ya? Enggak sih Pak, tapi belum seperti yang saya imani. Ibu ini telepon saya, dia bilang, Pak, masuk betul 300 juta saudara. Dia dengar khotbah saya sekali dapat 300 juta, kalau Anda sudah berkali-kali nggak dapat, sampai berbuih Anda nggak dapat itu gimana? Hampir tiap hari telepon saya sekarang, bersaksi, seluruh bank dia bersaksi, kemana-mana. Ada orang tanya sama saya, Pak kok bisa gitu? I don't know. Bayangin, sampai begitu loh saudara. Saya ngelihat Tuhan itu ya, kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi betul perkataan Yesus, you shall know the truth and the truth shall make you free. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran yang kamu kenal itu akan memerdekakan saudara. Amen. Bayangin, ini belum ngomong warisan loh saya saudara. Baru sebuah perkataan firman diucapin, dia bisa nangkap itu. Dan dia punya keberanian percaya kata firman. Langsung loh levelnya BCA priority saudara. Loh ya tuh, Anda punya uang di BCA 300 juta, dapat kartu biru tuh. Dia bisa masuk lounge kalau dia tahu gratis tuh. Itu masuk ke BCA, oh welcome madam, bayangin. Mungkin Anda berkata, gila gue aja gak punya 300 juta. Iya, Anda boleh mentereng lah tinggal di Jakarta. Tapi coba buka kartu bank saudara, tidak menang sama ibu ini. Banyak Pak Steve yang sudah kenal dengan beliau. Saya sampai sekarang malah nggak ingat loh wajahnya loh. Kalau telepon saya tahu suaranya, ini dia nih.
Bisa loh. Saya mau bawa Anda ngalami lebih daripada itu sebenarnya. Sebab dengan satu firman, satu story aja, merubah hidupnya dan nasibnya. Sekarang dia pindah ke tempat anak Tuhan, saudara. Karena tetangga-tetangganya iri dengan dia, marah. Siapa rela orang yang belasan tahun mereka hina, tiba-tiba bank membuka pintunya berkata, "Good morning madam, masuk BCA Priority." My goodness. Ngerti saudara? Ini ada teman yang pada waktu uang itu ditransfer, di print saudara, dia bawa kamera, iseng banget nih, dan itu ditunjukkan bagaimana hampir pingsan ibu ini, dan dia katanya nggak tahu ini uang berapa sih. Setelah dibacakan 300.600.000. Ayo. Tuhan luar biasa ya saudara. Kita sih biasa-biasa, gawatnya di situ. Anda mesti ngerti soal perkara rohani itu. Ini ajaib loh, ini ajaib, ini ajaib. Well, buat saya bersyukur satu lagi ada orang cinta saya, saudara. Saya kemana-mana cerita tentang Bapak. Saya bilang, please nomor telepon bukan untuk orang lain. Oh tidak Bapak, saya ancam tuh, saya berkata gitu. Kalau nanti dari Medan pada telepon saya ganti nomor. Oh jangan Bapak, jangan cerita-cerita. Dan saudara juga jangan ikut-ikutan begitu. Oh saya juga digerakkan Pak. Dari sisi Tuhan saudara, balik ke soal warisan tadi, dia serius loh, dia serius. Coba buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Tapi mari kita lihat dasarnya itu 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-34. Kalau Anda baca, ini merupakan zaman Hizkia. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena siapa? Daud hambaku. Sepintas kalau Anda baca ayat ini, kelihatannya tidak ada yang spesial. Tapi ini ayat aneh sebenarnya. Sebab diucapkan Tuhan bukan pada zaman Daud. Bahkan menurut perhitungan, ketika Tuhan mengucapkan zaman Hizkia itu sudah 313 tahun setelah Daud mati. Kalau orang sudah mati 313 tahun, itu bahkan mungkin tulang belulangnya mungkin sudah nggak ada. Tapi Daud yang sudah mati itu, namanya sepertinya abadi di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku selamatkan kota ini, itu bukan karena kebaikan mereka, tapi oleh karena Daud hambaku. Coba, berarti apa yang Tuhan janjikan ke Daud, 313 atau bahkan mungkin lebih dari 300 tahun yang lampau, 300 tahun kemudian, masih bisa berlaku buat anak cucunya. Warisan bukan saudara namanya? Warisan kan? Tuhan janjinya ke Daud, tapi anak cucunya masih bisa terima itu, bahkan lebih dari 300 tahun setelah Daud mati. Betapa Tuhan kita, Tuhan itu yang pegang akan perjanjiannya, dan Tuhan yang serius memberikan warisan kepada kita sebenarnya. Kenapa kita harus mengerti warisan kita? Sebab kalau Anda bisa tangkap itu, tahun depan Anda akan lihat luar biasa Tuhan akan bekerja. Saya berdoa tidak ada orang satupun yang ketinggalan. Semua boleh menikmati jatah Anda masing-masing, bahkan lebih daripada itu. Tapi saya mau beritahu saudara hari ini, dari sisi Tuhan,
Dia serius sekali loh. Lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Paulus bicara kepada Timotius dan dia berkata begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Timotius ini punya iman yang tulus ikhlas. Paulus berkata, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi hidupnya itu pertama iman itu dimiliki oleh neneknya. Dan dalam ibumu Eunike, jadi dari neneknya turun ke siapa? Turun ke ibunya. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya mau berkata, warisan bukan saudara, warisan. Pertama-tama hidup pada neneknya, terus kepada ibunya. Paulus berkata, aku teringat imanmu yang seperti itu persis iman nenekmu dan iman ibumu. Itu warisan loh. Itu warisan. Saudara dan saya berhak terima banyak warisan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Saya berdoa Anda bisa tangkap bagaimana cara mendapatkannya. Ayat berikutnya, Galatia 3:29, Alkitab berkata begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Abraham, dan berhak menerima apa? Janji Allah. Tuhan itu berjanjinya ke siapa? Abraham. Tapi kalau kita berhak terima janji itu, warisan bukan saudara? Warisan. Saya mau ulang lagi, perhatikan. Matius pasal pertama, ayat pertama bicara apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah the tree of life, pohon kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan dia anak Daud dan dia anak Abraham. Terutama Anda perhatikan dua nama ini, karena dua nama ini, baik Daud, Abraham, dan buat kita juga Kristus sebenarnya. Ini warisannya luar biasa. Nah, Kristus dikatakan anak Daud, anak Abraham. Di dalam Kristus, kita juga dianggap sebagai anak siapa? Anak-anaknya Abraham. Maka sebagaimana Kristus secara manusia juga menerima warisan-warisan rohani dari Abraham, Daud, dan sebagainya, Tuhan mau berkata loh, kamu juga berhak terima akan janji dan warisan yang sama. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan apa? Lebih besar dari itu. Kenapa? Dari pihak dia berikan warisan, kita sendiri punya modal lahir, gift karunia yang berbeda-beda, yang anehnya luar biasa. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Kalau orang sampai gagal menangkap ini saudara, dan bahkan tidak tahu warisan seperti ini, sebuah kerugian yang mengerikan sekali. Saya ngalami ini berkali-kali. Pak Yusak itu, kalau kita lagi ngobrol, saya tidak pernah ikuti ceritanya, saya tidak pernah tahu ceritanya. Dia ngomong begini, kamu itu kalau di cerita silat katanya, dia nyebut satu nama, ini pendekar ini punya keahlian hebat. Apa keahliannya? Kalau berantem sama orang, sambil dia perang berantem, dia bisa ngerti nyedot ilmu orang itu. Nanti dia kuasai, sambil dia makin banyak diajak perang dengan orang itu, makin semua ilmu orang itu dikeluarkan jurusnya, dia bisa nangkep jurusnya begini, dia ambil untuk dia, nanti dikembangkan lebih hebat lagi. Ntar kalau perang, dia pakai jurus itu lagi, musuhnya bingung, kok dia ngerti jurusku, sampai semua triknya tahu. Saya bilang, loh kok bisa ngomong begitu? Terus dia ketawa. Semua yang kamu dekat dengan kamu, selalu kamu sedot sesuatu,
dan kamu buat jadi lebih besar dan lebih baik, katanya. Saya pikir, ada betulnya sebetulnya, saudara. Tapi itu bukan karunia loh, itu bukan ilmu loh, saudara. Itu kebenaran, ada dasarnya semua. Di sebuah titik nanti, saudara akan bisa ngerti yang seperti itu. Saya tidak ngawur bergaul, saudara. Tertentu yang Tuhan berkata yang ini, yang ini, yang ini. Tapi saya tahu artinya, apa itu mendapatkan dari orang-orang seperti ini. Dan itu ajaib loh. Itu percepatan. Itu dicangkok, dipercepat luar biasa. Dan karena Tuhan segera datang, maka percepatan ini, mau tidak mau, harus terjadi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Angkat tangan saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Siapkan hati kami bisa terima warisan yang luar biasa. Ini hari-hari yang berbeda, ini zaman yang berbeda. Sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Hamba minta berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Tuhan, siapkan kami, beri haus dan lapar akan Tuhan. Beri kami pengertian bagaimana kami bisa terima warisan itu. Tuhan, hamba juga berdoa demi nama Yesus. Engkau juga akan sampaikan akan perkataan janji Tuhan. Dan biar kami semua tangkap akan apa yang jadi hati-Mu, Tuhan. Hamba berdoa sekarang, berkati anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, 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 berkati. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dalam hidup kami sekalian, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata, amin. God bless you.